Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Nifasri MPD dan Ibu Fadila Ayuningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami kelompok 8 dengan saya sendiri, Lina Marlina, selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada kali ini yang akan membahas mengenai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Kei Sugiharti dengan NIM 121208054. Yang kedua ada Kuntum Salsabila dengan NIM 121208056 dan saya sendiri Lina Marlina dengan NIM 121208058. Boleh next slide. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama mengenai konstitusi, lalu Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada struktur ketatanegaraan Indonesia, dan yang terakhir ada hubungan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh Kais Sugiharti, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Untuk materi pertama adalah materi konstitusi. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi memiliki tempat terpenting. Menurut Is Haryanto pada tahun 2016, seluruh negara di dunia hampir semuanya memiliki konstitusi. Dalam pengertiannya, konstitusi merupakan suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar atau hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis yang mengatur suatu pemerintahan yang diselenggarakan di dalam suatu negara. Sebenarnya konstitusi itu berbeda dengan undang-undang dasar. Namun dikarenakan suatu kesalahan dalam persepsi orang yang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi ini kemudian diidentikan dengan undang-undang dasar. Kehilafan ini disebabkan oleh pengaruh ideologi yang terkodifikasi bahwa semua norma hukum harus dicatat untuk mencapai keseragaman hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Pengaruh paham kodifikasi ini sangat begitu besar, sehingga semua ketentuan hukum begitu penting, sehingga harus tertulis, dan konstitusi tertulis adalah hukum dasar. Boleh di next. Terdapat dua macam konstitusi secara umum. Yang pertama ada konstitusi tertulis, dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis ini dalam penyusunannya adalah norma-norma dan nilai-nilai dasar dalam hidup masyarakat, dan dalam praktik penyelenggaraan negara ini turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah undang-undang dasar. Dan yang kedua ada konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Suatu konstitusi tidak tertulis jika ketentuan-ketentuan yang mengatur tata negara tidak dalam bentuk naskah, namun melalui konvensi atau pemufakatan. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang stabil dan daripada hukum lainnya. Di Indonesia, terdapat beberapa perubahan konstitusi yang telah terjadi sebanyak 4 kali dalam sejarah ketatanegaraan, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Boleh di next. Yang pertama, yaitu ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka, maka untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara, maka PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI itu telah disempurnakan, antara lain telah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-undang ini telah disahkan PPKI yang terdiri dari dua bagian, yaitu meliputi bagian pembukaan dan bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk periode kedua, ada pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada kemenangan sekutu pada Perang Dunia Kedua, mendorong Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara-negara bagian di wilayah RI. Maka terjadilah konflik militer antara Belanda dan pejuang RI yang dikenal dengan agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Nah, peristiwa agresi ini mendorong PBB untuk turut campur tangan dengan mengusulkan perundingan yang disebut KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia ini hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Nah, KRIS atau UUD RIS ini berlaku berdasarkan keputusan Presiden RIS nomor 48 pada tanggal 31 Januari 1950 yang terdiri dari Mukodimah, yang terdiri dari 4 alinea, dan batang tubuh yang terdiri dari 6 bab 197 pasal. Yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Negara RIS sebagai hasil konferensi meja bundar ini tidak bertahan lama karena terjadi pergabungan dengan negara Republik Indonesia. Untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Untuk yang terakhir ada periode 5 Juli sampai 1959 sampai sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan MPR sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi MPR sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena MPR sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara alami dan konsekuen. Untuk materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang salah satu isinya itu adalah menyatakan kembali Undang-Undang 1945. Penyebab diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 yaitu karena kegagalan konstituante untuk membicarakan dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang tetap. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa dilihat dari beberapa periode. Yang pertama itu ada era Orde Lama. Istilah Orde Lama dikemukakan pertama kali oleh pemerintahan baru Presiden Soeharto untuk membedakannya dengan pemerintahan yang lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Orde Lama adalah masa yang memiliki banyak penyimpangan dalam pelaksanaan UUD 1945 dengan pemberlakuannya kembali UUD 1945 serta mengingat bahwa lembaga-lembaga negara sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang 1945 belum lengkap. Maka pada saat itu pemerintah Presiden Soekarno melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu pembaharuan susunan DPR, lalu ada penyusunan DPR gotong royong, lalu juga ada Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tentang MPR sementara, lalu ada penyusunan MPRS dengan penetapan Presiden nomor 12 tahun 1960, dan yang terakhir dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tentang DPA sementara.
Selanjutnya ada era Orde Baru. Istilah Orde Baru ini adalah untuk membedakan MPRS masa Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen pada era Orde Baru yang telah hampir 32 tahun dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, pada saat itu mensakralkan UUD 1945 sehingga dalam jangka waktu itu tidak terjadi perubahan. Dengan ditandai adanya gejolak politik pada tahun 1998 dan bergeloranya semangat reformasi. Pada akhirnya, UUD 1945 yang disakralkan itu mengalami perubahan, bahkan telah dilakukan amandemen yang keempat kalinya dan semuanya berjalan dengan aman dan terkendali. Selanjutnya ada era Presiden Habibie. Pada era ini dikeluarkan ketetapan nomor 8 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1983. Dengan demikian, ketentuan yang berlaku bagi prosedur perubahan UUD 1945 adalah kembali ke pasal 37 UUD 1945. Nah, yang terakhir ada amandemen UUD 1945. MPR hasil pemilu 1999 berupaya mengakomodir dan melaksanakan kehendak reformasi, yaitu melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Sebagai pihak yang menginginkan agar dibuat suatu konstitusi baru yang akan menggantikan UUD 1945 secara keseluruhan, argumen utama kelompok ini adalah karena UUD 1945 dipandang perlu dirombak secara total sehingga perubahan harus diberlakukan dalam bentuk penggantian UUD 1945 dengan konstitusi baru. Sebagian pihak lainnya memandang bahwa Undang-Undang 1945 masih perlu dipertahankan mengingat adanya pembukaan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan pengalaman sejarah di konstituante dan pertimbangan praktis bahwa mengubah pembukaan UUD 1945 berarti juga mengubah konsensus politik tertinggi. Pihak lainnya berpandangan sama menyatakan bahwa apabila pembukaan UUD 1945 diubah, maka negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dibubarkan. Dengan pandangan-pandangan tersebut, maka langkah yang dianggap paling bijak adalah dengan melakukan amandemen seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, amandemen dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi suatu undang-undang dasar dengan cara menampung aspirasi politik yang berkembang guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang biasa dirumuskan oleh konstitusi itu sendiri. Baik, materi selanjutnya masih disampaikan oleh saya sendiri mengenai kesepakatan para fraksi di MPR. Dalam melaksanakan amandemen UUD 1945, terdapat kesepakatan di antara para fraksi. Yang pertama itu, tidak mengubah pembukaan UUD 1945, sebab pembukaan UUD 1945 memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia, dasar negara dan juga tujuan berdirinya negara. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperkuat Ikatan Negara Kesatuan, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah sebagai pilar penyalur aspirasi daerah, melengkapi DPR dalam sistem perwakilan Indonesia, DPD dengan kedudukannya yang khas dibanding DPR dan keseluruhannya spesifik untuk kepentingan daerah dan merupakan titik temu dari pengumpulan pemikiran dan cara pandang. Maka pihak yang menghendaki sistem unikameral dan bikameral selama proses perubahan UUD 1945 berlangsung. Yang ketiga itu ada tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mempertegas dan memperkokoh sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya, bagian penjelasan di dalam UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam bacaan tubuh. Dan yang terakhir ada perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara adendum. Maksudnya, Undang-Undang 1945 yang belum diubah dan dengan adanya 4 perubahan UUD 1945 tersebut merupakan satu kesatuan karena yang diinginkan adalah tidak terpisahnya antara UUD 1945 yang asli dengan hasil amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kris Sugiharti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Untuk materi selanjutnya adalah materi struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua yaitu sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dirubah, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keadaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 menempati hukum paling tinggi. Kemudian kedaulatan rakyat diberikan semuanya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga paling tinggi. Bisa kita lihat di dalam bagan, Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi pertama dan yang kedua ada MPR. MPR membagi kewenangannya menjadi 5 lembaga tinggi yang kedudukannya sejajar, yaitu ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Pertimbangan Agung, dan ada Badan Pemeriksa Keuangan. Boleh di next. Nah, sesudah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan bagan yang bisa kita lihat dalam PPT, bagan tersebut struktur kekuasaan terdapat pada menjadi 3 lembaga, yaitu yang pertama ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif adalah meliputi MPR, DPD, dan DPR. Lembaga eksekutif yang mempunyai peran untuk melakukan pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden. Dan untuk lembaga yudikatif mempunyai fungsi kehakiman dan pengawasan, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dan untuk badan yang memiliki hukum paling tinggi ditempati oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Untuk tugas dan wewenang bisa kalian baca di makalah kelompok 8. Kemudian terdapat perombakan tugas dan wewenang pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebelum dan sesudah amandemen. Untuk pada saat sebelum amandemen terdapat 3 poin, yaitu yang pertama mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua mengangkat Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dari sidang paripurna MPR, dan yang ketiga memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden atau Wapres melanggar hukum. Diubah menjadi sesudah amandemen, yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR, yang ketiga memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan MK untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR. Materi yang terakhir yaitu ada hubungan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah asas kerohanian dalam ketatanegaraan Indonesia. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggara negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah sumber hukum dasar negara, baik yang tersurat pada UUD negara maupun hukum dasar tersirat. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup. Setelah adanya nilai-nilai Pancasila, maka muncullah sikap yang memprioritaskan persatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan. Pada ketatanegaraan Indonesia sangatlah penting bagi lembaga-lembaga negara untuk menciptakan dan mencerminkan sikap tersebut. Untuk kedudukan yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara.
Dasar negara ialah hal yang sangat penting dan utama bagi sebuah negara, dikarenakan dasar negara berperan sebagai fondasi, landasan cita-cita, harapan, dan hal pokok bagi bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kekuatan untuk mengikat secara hukum, sehingga seluruh peraturan hukum atau ketatanegaraan yang berlawanan dengan Pancasila harus segera dihilangkan. Terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sumber seluruh hukum atau tata tertib hukum yang ada di Indonesia. Maka, seluruh sumber hukum seperti UUD 1945, Kepres atau keputusan Presiden, dan seluruh peraturan harus berlandaskan Pancasila. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Persoalan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi pada kali ini. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh disampaikan di kolom komentar ataupun boleh disampaikan langsung pada saat pertemuan offline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.